Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu 22 Februari 2023, merupakan Hari Rabu Abu, Puasa dan Pantang. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Rabu Abu adalah awal masa tobat, masa mengoyakkan hati untuk berbalik kepada Tuhan. Tobat adalah soal hati, namun perlu diungkapkan dalam cara-cara yang konkret. Bukan hanya secara individual, melainkan juga secara bersama sebagai komunitas. Tobat diungkapkan dengan doa, puasa, pantang, dan amal kasih yang diarahkan kepada Bapa, bukan untuk pamer. Tujuan pertobatan kita ialah memperbarui keterikatan kita kepada Tuhan, yang puncaknya akan kita rayakan dengan pembaruan janji baptis pada malam Paskah. Keterikatan pada Tuhan berarti kita didamaikan dengan Allah.
dan dibenarkan oleh Allah. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, pembaharuan ini juga membaharui relasi kita dengan sesama. Inilah semangat dasar masa tobat atau retret agung ini. Ingatlah, kamu berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas masa retret agung ini yang mempersiapkan kami untuk mengoyakkan hati dan berbalik kepadamu. Jadikan semua ulah tobat kami sarana untuk semakin mengeratkan ikatan kami kepadamu dan sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.